selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menyusun daftar akun. Sebelum menyusun daftar akun, kita harus siapkan dulu daftar akun dari perusahaan yang akan kita buatkan daftar akun di program Mayop seperti ini. Nah, langkah pertamanya kita pilih account, lalu kita klik account list. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menyusun daftar akun, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menghapus akun yang tidak terpakai. Nah, di sini sudah disediakan beberapa akun oleh program Mayop. Nah, di sini ada beberapa akun yang bisa kita hapus. Syarat dari akun yang bisa kita hapus itu adalah yang pertama tidak terlink atau tidak tercentang seperti ini. Dan yang kedua adalah tidak bersaldo atau bersaldo 0. Caranya menghapus, cara yang pertama kita klik tanda panahnya, lalu pilih edit, delete account. Yang kedua, caranya tetap kita klik tanda panahnya, lalu kita klik kanan di sini, pilih delete account. Lakukan hal yang sama untuk akun-akun pada kelompok di akun berikutnya dengan syarat yang sama pula. Demikianlah cara untuk menghapus akun. Nah, setelah pada tahap sebelumnya kita belajar untuk menghapus akun, tahap berikutnya kita akan belajar untuk mengedit akun. Di sini ada beberapa akun yang bisa kita edit sesuai dengan link yang sudah disediakan oleh Mayop. Yang pertama di sini ada check account yang bisa kita edit menjadi cash in bank. Caranya edit, kita klik di sini, di panah di sini. Lalu sesuaikan nomornya di sini. Kita lihat di sini cash in bank. Cash in bank itu bernomor 11110. Jadi di sini kita cukup ketikkan 4 digit di belakang saja, yaitu 1110. Kita klik tab untuk pindah ke bawah, lalu kita klikkan cash di bank. Kalau sudah selesai kita oke. Berikutnya ada undeposit fund yang bisa kita edit menjadi kas di tangan atau petty cash. Lihat di sini nomornya 14 kali. Kita klik tab, lalu kita ketikkan kas di tangan, lalu pilih OK. Lakukan hal yang sama untuk trade debtor. Kita edit menjadi piutang usaha. Nomornya 1210. Tab, lalu ketikkan piutang usaha. Lalu pilih OK. Di kelompok liability juga ada akun yang bisa kita edit, yaitu trade creditor. Trade creditor kita edit menjadi utang usaha. Lihat di sini utang usaha bernomor 100. Selanjutnya kita OK. Di sini di kelompok aset ada akun electronic clearing account. Akun ini tercentang, jadi tidak bisa kita hapus dan juga tidak perlu kita edit karena tidak ada akun yang sesuai dengan akun tersebut. Jadi kita pindahkan saja ke nomor besar. Caranya diklik, lalu klikkan nomor paling besar, misalnya 94 kali. Lalu kita pilih OK. Nah, akun-akun yang disediakan oleh Mayop dan cocok dengan perusahaan kita sudah kita edit. Langkah berikutnya adalah nanti kita akan mempelajari bagaimana kita membuat akun header. Setelah sebelumnya kita belajar hapus dan edit akun, pada tahap ini kita akan belajar membuat akun header. Sebelumnya kita perlu ingat bahwa di Mayop ada 4 level akun.
yaitu header level 1, header level 2, header level 3, dan akun detail. Nah, jika kita ibaratkan dalam kehidupan kita, akun header level 1 itu ibarat nenek atau kakek kita. Sedangkan untuk header level 2 itu adalah ibu kita. Dan header level 3 adalah kita sendiri, dan akun detail itu adalah anak-anak kita. Dalam pembuatan akun header, kita harus mulai langsung dari akun header yang sudah disediakan di sini, agar nantinya akun tersebut bisa menjumlahkan secara otomatis. Untuk memulai membuat akun header, kita klik akun header, lalu kita pilih edit, lalu kita pilih new. Nah, diperhatikan di sini, jadi dia langsung berupa akun header, tidak memindahkan dari detail ke header. Nah, kita coba untuk aktiva lancar, kita ketikkan kodenya 1000, lalu kita pilih tab, aktiva lancar. Kita pilih OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa akun aktiva lancar sudah berupa akun header. Salah satu ciri dari akun header itu adalah dia sudah tercetak tebal. Kita coba akun yang berikutnya, yaitu kas dan ekuivalen kas. Caranya sama, pilih salah satu akun header, lalu kita pilih edit, pilih new. Nomor untuk kas dan ekuivalen kas yaitu 1100. Kita oke. Nah, akun header tersebut sudah jadi. Jadi kelihatan di sini bahwa ini adalah level 1, ini level 2, ini level 3. Ini detail, posisinya masih sejajar dengan level 2, jadi bisa kita down agar kelihatan menjadi akun detail atau menjadi anaknya dari kas dan ekuivalen kas. Caranya down, kita aktifkan akun tersebut, kita pilih down. Sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan dari akun header yang sudah kita buat secara keseluruhan. Untuk pembuatan akun header maupun akun detail nantinya, kita buat sesuai dengan kelompoknya. Kalau membuat aset, kita buat di aset, liability di liability, begitu juga untuk kelompok berikutnya, agar tidak tertukar rumahnya. Kalau misalnya kita buat di sini, nanti bisa saja aset itu kita isi kode liability, jadi dia tidak akan salah dan tidak mau untuk di report. Nah, setelah sebelumnya kita belajar untuk membuat akun header, kita akan membuat akun detail. Sebenarnya ada dua cara untuk pembuatan akun detail. Yang pertama itu kita bisa buat sendiri melalui fasilitas new. Yang kedua, kita bisa import daftar akun yang sudah kita sediakan. Pertama, kita akan coba dulu bagaimana membuat daftar akun itu sendiri. Caranya, pilih new. Kita siapkan di sini daftar akunnya. Yang kita buat adalah akun detail, karena tadi kas di bank dan kas di tangan sudah, kita buat untuk yang bank mandiri. Kita buat bank mandiri, nomornya 1112, klik A, lalu ketikkan bank mandiri, lalu oke. Lanjutkan untuk akun berikutnya, yaitu cadangan kerugian piutang, karena piutang usahanya sudah kita buat melalui edit tadi. Nomornya 1211. Lalu kita oke. Nah, lanjutkan untuk seluruh akun detail sampai dengan berkode 9.
Nah, ini adalah contoh dari akun detail yang sudah jadi, yang sudah kita buat. Di sini terlihat dengan jelas bahwa aset itu berada di level 1, ekivalen chart itu level 2, kas dan ekivalen kas itu level 3, dan kas di bank, kas di tangan, bank mandiri, piutang usaha, dan yang lainnya itu adalah berupa akun detail. Jadi nanti kalau sudah membuat, jadinya akan seperti ini. Nah, jika pada tahap sebelumnya kita sudah membuat akun detail dengan cara membuat sendiri, sekarang kita akan coba buat akun detail dengan cara import. Nah, untuk import akun di sini kita harus siapkan dulu daftar akun dengan tipe file teks. Ini bisa kita zip as dari file Excel atau kita ekspor dari file Mayop yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Pastikan di sini ekstensinya adalah teks dokumen. Cara importnya, kita pilih file, lalu pilih import data, lalu kita pilih account information. Kita klik, kita continue. Nah, kita pilih di mana kita menyimpan tadi. Nah, di sini nama akunnya, kita open. Nah, pastikan di sini kita klik match all, lalu kita import. Nah, oke, sudah terlihat seperti ini. Jadi di sini kalau misalnya kita membuat akun detail melalui cara import itu memang lebih cepat, tapi kita harus mengecek kembali kesesuaian akun tersebut dengan karakteristik perusahaan yang kita buatkan datanya sekarang. Dan juga kita perlu mengecek lagi mengenai posisi header dan detailnya apakah sudah sesuai. Nah, setelah akun detail selesai kita buat, tahap selanjutnya kita akan menyesuaikan link account. Caranya kita pilih setup, lalu klik link account. Nah, di sini ada 4 link account yang harus kita sesuaikan. Kita klik account and banking. Nah, sebenarnya kalau kita mengerjakan daftar akun untuk perusahaan jasa untuk menyesuaikan link account, kita tidak perlu banyak menyesuaikannya. Kita kalau sudah mengedit akun dengan benar pada tahap selanjutnya, di sini kita tidak ada yang perlu kita sesuaikan. Begitu juga dengan di sales link account, purchase maupun payroll-nya. Nah, di sini untuk tracking receivable sudah sesuai piutang usaha karena sudah kita edit. Customer receipt-nya juga sudah pasti bank. Nah, di sini ada 4 yang dicetak. Nah, yang pertama ini adalah untuk biaya angkut penjualan. Karena kita perusahaan jasa, kalau misalnya tidak ada akun biaya angkut penjualan, itu kita tidak perlu centang. Kalau misalnya ada, kita centang, kita linkkan. Karena kebetulan untuk kasus ini tidak ada, jadi tidak usah kita centang. Berikutnya untuk kotak-kotak yang lain juga sama seperti itu. Ini untuk diskon penjualan, ini untuk denda keterlambatan. Jadi ini tidak perlu kita isi. Sama juga halnya dengan di purchase account. Tracking payable-nya sudah sesuai dengan utang usaha. Untuk pembayaran utangnya juga sudah melalui kas di bank. Jadi ini kalau misalnya akunnya tidak ada, kita tidak usah centang. Nah, di tahap selanjutnya kita akan belajar untuk menyesuaikan kode pajak. Kita pilih list, lalu kita pilih teks kode. Di sini ada
kurang lebih ada 8 teks kode. Pertama kita akan hapus dulu kode-kode pajak yang tidak kita gunakan. Kita hapus selain yang berkode GST dan NT. Caranya hapus, klik kanan, delete teks kode. Hati-hati jangan sampai yang berkode GST terhapus. Selanjutnya kita edit yang berkode GST. Caranya klik di sini, lalu kita edit. Sesuaikan dengan soal. Kalau misalnya soalnya kita pakai PPN, di sini kita edit pakai PPN. Tapi kalau di soal menggunakan kode PAT atau value added tax, kita edit jadi PAT. Di sini kita edit jadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Tipenya kita biarkan good and service tax, rate-nya 10%. Ini tergantung soal ya, tapi umumnya rate itu digunakan 10%. Nah, yang di bawahnya link account for tax collected, ini kita linkkan dengan PPN outcome karena ini adalah untuk transaksi penjualan atau collected. Kita linkkan dengan PPN outcome. Nah, PPN outcome atau PPN keluaran itu sama ya. Kita pilih lalu klik use account. Yang kedua, tax paid-nya kita linkkan dengan PPN income atau PPN masukan. Klik use account. Untuk yang ketiga ini kita tidak usah klik. Karena kalau misalnya kita klik, kita harus isi. Karena link card for tax authority-nya kita tidak punya. Jadi tidak usah, jangan sekali-sekali mengklik yang di bawah. Lalu kita copy. Nah, ini hasil dari edit dan hapus akun. Nah, ini hasil dari edit dan hapus teks kode. Nah, kita sampai pada step yang terakhir, yaitu input opening balance atau bisa dibilang input neraca saldo atau saldo awal buku besar. Caranya setup balance account opening balance. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk penginputan saldo awal di sini yang kita perlu perhatikan adalah ada yang disebut dengan akun kontra. Akun kontra itu adalah akun yang berlawanan saldonya dengan akun induknya. Contohnya di sini adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan adalah bagian dari harta, di mana harta itu bersaldo debit. Akan tetapi di sini ada akumulasi penyusutan yang bersaldo kredit. Inilah yang disebut dengan akun kontra, di mana pada saat pengetikannya harus diisi tanda minus atau tanda kurung. Contoh yang lain lagi, di sini ada prepay. Prepay itu adalah bagian dari modal, di mana modal itu bersaldo kredit, tapi prepay di sini bersaldo debit. Di sini juga ada akumulasi penyusutan peralatan yang nanti harus kita isi minus. Nah, pengetikannya biasa aja, kita ketik aja dari atas. Untuk kas di bank, saldonya 12 juta. Enter untuk pindah ke bawah. Untuk akta tukar di sini kas di bank itu 64 juta ya. 64 juta, kas di tangan itu 12 juta. Bank Mandiri nggak ada. Kita lanjutkan lagi ke piutang. Piutang itu 10.200.000. Selanjutnya perlengkapan dekorasi 5 juta. Nah,
kita sampai pada akumulasi penyusutan. Ingat, isi minus 30 juta. Lalu di sini ada peralatan. Kita isi 37 juta. Akumulasi lagi kita isi minus. Berapa itu? Maaf, saya salah. Ini akumulasinya 6.700.000. Berikutnya ada utang usaha 6.700.000. Selanjutnya utang usaha 35 juta. Modal sejumlah 250 juta. Terus prepaid-nya isi minus karena dia akun kontrak 200.000. Kalau misalnya kita menginput secara benar, di sini akan menunjukkan angka 0. Tapi kalau misalnya salah penginputannya, di sini akan ada angkanya, sejumlah angka yang salah. Termasuk akan ditunjukkan nanti di historical balancing. Misalnya di sini kita salah ketik, mau kita ketik 200, kita ketik 2 juta. Dia akan terlihat seperti itu. Tidak balance atau tidak cocok angkanya lagi 2.200.000, ini harus kita cek lagi. Kita kembalikan biar benar. Ya. Jadi sudah balance, jadi pekerjaan kita sudah selesai. Lalu kita klik OK. Selesai sudah tahapan kita menyusun daftar akun, mulai dari menghapus akun, mengedit akun, membuat akun header, membuat akun detail, menyesuaikan link account, menyesuaikan link pajak, dan yang terakhir tadi adalah input opening balance atau saldo awal buku besar. Demikianlah video ini, semoga apa yang sudah kita sajikan bermanfaat untuk semua.